Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2689. Si kembar bukan orang bodoh. Bagi keluarga Fruve, pilihan terbaik adalah menyingkirkan si kembar sehingga mereka menjadi satu-satunya yang memiliki akses ke teknologi tersebut. Mereka harus berhati-hati di masa mendatang. Bagus. Kavan mengangguk puas. Kalau begitu, kami akan menunggu kabar baikmu. Sekarang, kami perlu membahas masalah lain sebelum kami mencoba memasuki menara. Masalahnya adalah, para ahli dari luar semesta sudah tiba, jadi apa yang terjadi di luar? Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk tetap di sini, atau sebaiknya kami kembali saja? Memang, itu masalah besar. Mereka datang ke sini untuk menjadi lebih kuat, dan sebagian besar ahli yang lebih lemah memang mendapat manfaat besar dari negeri ajaib ini. Banyak dari mereka menggunakan hukum kekacauan untuk mempercepat pemahaman mereka, dan hampir semua dari mereka yang terjebak dalam pemahaman mereka kini telah berhasil menembusnya. Saat ini, sebagian besar ahli di tempat ini menggunakan hukum kekacauan dan energi untuk dua hal. Salah satunya jelas kultivasi kekacauan sehingga mereka akan memiliki lebih banyak kekuatan di dunia ini. Yang lainnya adalah untuk lebih meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum afinitas mereka agar melampaui tingkat kultivasi mereka. Dengan begitu mereka meninggalkan tempat ini, yang mereka perlukan untuk mendapatkan lebih banyak terobosan adalah menyerap energi asal surgawi yang cukup. Pemahaman yang diperlukan sudah ada di sana. Haruskah mereka terus menyerang binatang ajaib dan memasuki menara, atau haruskah mereka segera kembali untuk melihat apakah invasi telah dimulai? Namun, kembali sekarang seperti sebelumnya alih-alih menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka akan membuat keadaan menjadi lebih sulit saat melawan para ahli dengan baju besi aneh itu. Ayo lanjutkan, Himmel, sang Phoenix Semi-Celestial Regal, tiba-tiba berkata. Terlepas dari seberapa mengesankan orang luar itu, menaklukkan alam semesta lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Akan butuh waktu yang sangat lama bagi mereka untuk mendapatkan pijakan, dan itu pun jika mereka benar-benar telah sampai. Apa maksudmu? Black Locust bingung. Tidakkah kau lihat mereka sudah ada di sini? Namun, Sansara memahami Himmel. Bukan itu maksudnya. Saat kau memutuskan untuk menyerang suatu tempat, apa yang akan kau lakukan pertama kali? Rowan melanjutkan. Tentu saja, kau kirim pengintaimu. Jika memungkinkan, kau coba sabotase musuh sebelum pasukan utama tiba. Tepat sekali, Himmel mengangguk puas. Kemungkinan besar ketiga orang yang baru saja kita lihat itu hanyalah pengintai, dan kehadiran mereka di sini memang merupakan upaya untuk menyabotase kita. Lagi pula, bukan rahasia besar bahwa kita datang ke tempat ini untuk menambah kekuatan kita untuk melawan mereka. Ada kemungkinan besar sebagian besar pasukan mereka belum tiba. Bahkan jika sudah tiba, seperti yang saya sebutkan, Anda tidak dapat menaklukkan seluruh alam semesta hanya dalam beberapa bulan. Itu konyol, belum lagi kita meninggalkan beberapa semi-celestial di alam semesta. Mereka pasti akan melawan jika perlu. Baiklah, Gragatu merasa perkataan Himmel dapat dipercaya. Mari kita incar menara itu. Mengenai baju zirahnya, Gragatu menatap Ryan. Bahkan jika kau mengutak-atiknya, kurasa kau tidak akan menggunakannya untuk melawan kami selama kami juga tidak berbalik melawanmu. Aku melihat kekuatan baju zirahmu ini, jadi aku ingin menggunakannya untuk melawan pengunjung dari luar. Ryan dengan senang hati menurutinya. Tidak masalah. Tapi aku butuh bahan untuk membuatnya, dan percayalah, harganya sangat mahal. Hahaha. Gragatu tertawa. Aku seorang semi-celestial. Jika aku tidak bisa mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, maka tidak ada yang bisa. Jangan khawatir, berikan saja daftarnya, dan aku akan memberikan bahan-bahannya kepadamu. Aku juga. Sofia tahu tentang hubungan antara si kembar dan Waremis. Lagi pula, Waremis berada di dalam pocket dimensional realm miliknya. Itu berfungsi sebagai cadangan kecil. Berikan saja daftarnya. Ryan menyipitkan matanya. Sofia senior, kau adalah malaikat binatang. Baju zirahku dibuat untuk ras humanoid, jadi aku tidak tahu apakah aku bisa membuatnya untuk orang sepertimu. Ryan kemudian menunjuk Kentucky dan Celis. Kamu bahkan bisa memeriksa kedua temanku di sini. Mereka tidak mengenakan apapun karena aku tidak bisa membuatkannya untuk mereka. Aku perlu menelitinya, dan itu akan memakan waktu.
Para semi-celestial humanoid mendengar itu dan segera mendekati Ryan. Kalau begitu, kau bisa membuat milik kami terlebih dahulu. Black Locust juga ikut bergabung. Nak, aku bukan dari ras humanoid, tapi bentuk tubuhku mirip. Apa itu masalah? Ryan merenung sejenak. Seharusnya tidak. Seperti yang kalian semua tahu, setelah diubah, energi surgawi, atau energi iblis semuanya menjadi energi asal yang normal, dan armorku bekerja dengan energi asal, bukan 3 variasi yang lebih rendah. Selama bentukmu tidak jauh berbeda, kurasa itu akan baik-baik saja. Ryan tidak peduli bahwa dia adalah iblis. Saat ini, tidak masalah dari alam mana kamu berasal. Mereka harus bersatu melawan musuh yang mungkin jauh lebih kuat. Sud dan Brachius tidak peduli. Bahkan jika mereka ingin membantu, mereka akan membutuhkan persetujuan organisasi, yang mereka tahu betul bahwa itu tidak akan terjadi. Rahasia organisasi Fruve tidak dapat diungkapkan apapun alasannya. Begitulah cara mereka beroperasi sejak peristiwa Extinction Sphere. Baiklah, ini daftarnya. Ryan kemudian menggunakan indera surgawinya untuk mengukir beberapa lembar batu giok, dan memberikannya kepada mereka yang berminat. Ambilkan benda-benda ini, dan aku akan bisa membuat baju zirah untuk kalian semua. Tapi aku tidak akan berbohong kepada kalian. Aku akan meninggalkan sedikit hadiah di dalamnya. Jika ada di antara kalian yang menentangku atau teman-temanku, sebaiknya kalian tidak mengenakannya. Ekspresi semua orang berubah gelap. Namun, Rowan mendengus menanggapi. Apa-apaan penampilanmu itu? Apakah ada di antara kalian yang mengatakan bahwa kalian tidak akan pernah melakukan hal seperti itu? Ekspresi gelap itu berubah lebih buruk, tetapi mereka semua mengalihkan pandangan. Benarkah? Konyol. Mereka pasti akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk. Baiklah, kurasa kita sudah beres. Kavan menoleh ke arah menara. Karena tidak ada lagi risiko diserang, mari kita habisi sisa binatang ajaib dan masuk ke menara. Bab 2690. Dengan rasa takut akan kejutan yang hilang, Kavan bekerja lebih santai saat memandu kelompok-kelompok itu. Meskipun demikian, ia juga meningkatkan kecepatan para ahli alam dewa dalam melawan binatang ajaib. Alasannya sederhana, para ahli dari luar telah melarikan diri sebelumnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi ahli dari luar yang muncul di tempat ini? Mereka harus menyelesaikan semuanya dan kembali ke alam mereka untuk memeriksa keadaan. Alasan lainnya adalah bahwa dunia ini memang benar-benar tertutup dari kontak dengan dunia luar. Beberapa semi-celestial dan ahli tingkat lainnya mencoba menggunakan jimat transmisi pikiran mereka, menghubungi rumah mereka sendiri. Namun, semuanya sia-sia. Jawaban yang mereka harapkan tidak pernah datang, menunjukkan bahwa penghalang ungu yang menutupi planet ini tidak mengizinkan hal seperti itu. Mereka tidak dapat memeriksa situasi dari sini. Untungnya, semuanya berjalan lancar dengan eliminasi para Wonder Beast. Semakin banyak yang mereka bunuh, semakin kuat semua orang karena mereka meningkatkan kultivasi chaos dan pemahaman mereka terhadap hukum mereka. Belum lagi, jumlah Wonder Beast juga mulai berkurang karena kurangnya yang masih hidup. Akhirnya, 4 hari kemudian, strategi tabrak lari tidak diperlukan lagi. Semua orang langsung menyerbu ke arah menara, membunuh sisa binatang ajaib di sana. Jumlah binatang itu sudah tidak cukup untuk menjadi ancaman lagi. Pada akhirnya, lingkungan sekitar menara dibersihkan, sehingga menjadi lokasi yang aman. Para semi-celestial kemudian berhenti di menara, tepat di depan ada penghalang ungu, yang juga melindunginya. Menurut Bunbun, penghalang ini mencegah para loporit memasukinya. Namun, dia tidak yakin apakah itu hanya para loporit atau yang lainnya. Apalagi tahu apa yang akan ditemukan di dalamnya. Bagaimana kita melakukan ini? Tanya Kavan serius. Black Locust mendengus. Apalagi, kami mencoba masuk dan melihat apa yang terjadi. Jika bahkan kau, Kavan, tidak punya informasi tentang apa yang bisa ditemukan di dalam, apalagi kami. Kurasa itu benar, Kavan setuju dengan Black Locust di sana sebelum menoleh ke belakang. Di sana, dia bisa melihat para ahli lainnya yang selamat sampai sekarang. Bagaimana dengan mereka? Apakah kita akan meninggalkan mereka di luar, atau haruskah kita membiarkan mereka mengikuti kita? Sofia menggelengkan kepalanya. Selain malaikat tahap puncak alam keilahian yang datang bersamaku, sisa ras malaikatku akan tetap berada di luar. Konsentrasi hukum dan energi kekacauan, sedekat ini dengan menara, sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk memahami hukum mereka.
Memasuki menara tidak akan banyak berpengaruh, dan aku tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Tentu saja, aku hanya berbicara tentang ras malaikatku. Apapun yang kalian putuskan untuk ras kalian, itu masalah kalian. Gragatu, Himmel, dan Sofriksa punya ide yang sama. Sofriksa adalah beholder dari spirit Rache, semi-celestial mereka. Kami juga hanya membawa para ahli alam dewa puncak dari kelompok kami. Yang lainnya tidak akan membantu. Black Locust dan Sansara tidak terlalu peduli dengan kehidupan iblis lainnya. Namun, mereka tidak ingin ras iblis mereka mati begitu saja tanpa alasan, jadi mereka setuju dengan pihak lain. Baiklah, sebagian besar iblis kita juga akan lebih diuntungkan oleh hukum kekacauan di luar menara. Keluarga Frufes tidak membawa banyak orang sejak awal. Mereka adalah kelompok terkecil sejak awal. Selain Brachius dan Sud, dua semi-celestial, hanya satu ahli lagi yang mengikuti mereka ke menara. Namanya adalah Ruxakos, seorang ahli alam dewa puncak. Gragatu memiliki Flinyu, Himmel memiliki burung phoenix lain bernama Fansal, Sofriksa menyeret serta satu anggota ras roh matahari, juga ahli alam keilahian puncak bernama Jundomis. Ryan dan Roan tetap berada di sisi Kafan. Dengan cara tertentu, mereka semua dapat dianggap ahli di alam semi-celestial karena kelompok si kembar Chaos Cultivation, jadi mereka tidak memiliki orang lain. Setelah itu, Gragatu dan yang lainnya meneruskan perintah kepada para ahli tingkat bawah, yang semuanya menerimanya. Bahkan jika mereka tidak suka dengan ide tertinggal, mereka tidak mungkin menentang kata-kata semi-celestial. Jadi, siapa yang akan pergi lebih dulu? Black Locust sambil menyipitkan matanya. Tentu, penghalang ungu ada di sana, tetapi dia tidak ingin menjadi orang pertama yang mencoba melewatinya. Bahkan, tidak ada yang mau. Mereka semua saling memandang, menunggu untuk melihat apakah ada yang berani. Namun, tidak ada yang bergerak maju. Black Locust selalu mendengus. Karena tidak ada yang mau menguji, sebaiknya aku kirim orang lain. Tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan kekuatannya untuk menangkap iblis tingkat rendah yang ada di dekatnya. Orang itu terkejut, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Black Locust selalu melempar orang itu ke penghalang tanpa peduli. Asteris mengerikan. Asteris. Namun, tidak terjadi apa-apa. Lebih mirip seperti iblis yang terlempar ke penghalang itu jatuh ke danau saat ia melewatinya, dan muncul di sisi lain. Terlepas dari apakah kekuatan lain menyukai metode Black Locust atau tidak, bukan hak mereka untuk mengeluh tentang bagaimana ia menggunakan ras iblisnya. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku akan pergi. Black Locust mengabaikan pandangan semua orang dan terus maju. Tentu saja, tidak ada yang mau tertinggal, jadi mereka semua juga melewati penghalang itu. Benar saja, penghalang itu tidak menganggap mereka sebagai musuh, berbeda dengan para loporit. Semua orang dapat melewati penghalang ungu dan mendekati menara itu tanpa masalah. Black Locust kemudian menatap orang yang baru saja dilemparnya ke dalam. Enyahlah dari luar. Iblis malang itu mengumpat dalam hatinya tetapi segera berlari keluar sekali lagi, atau begitulah yang dicobanya. Asteris ledakan. Asteris. Asteris aduh. Asteris. Kepalanya terbentur tepat ke penghalang ungu, tetapi tidak dapat menembusnya lagi. Dia menyerangnya tepat setelahnya, tetapi penghalang itu tidak berhasil lagi. Semua orang jelas memperhatikannya. Apakah kita terjebak di dalam? Gragatu bergerak cepat, menyerang penghalang itu juga. Namun, bahkan kekuatan semi-celestialnya tidak dapat menggerakkannya. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan perubahan hukumnya karena dia akan kehilangan sebagian pemahamannya. Namun, serangannya bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan oleh sembarang orang. Sepertinya begitu. Bab 2691. Haruskah kita menyerang penghalang itu bersama-sama? Gragatu bertanya kepada yang lain di belakang. Namun, mereka tidak ingin membuang-buang energi mereka untuk hal lain saat ini. Lupakan saja. Jalan untuk menyingkirkan penghalang itu mungkin ada di dalam menara. Gragatu mengangguk dan kembali ke menara. Menara itu cukup besar, jadi mereka berkeliling, mencoba mencari jalan masuk. Yah, sebenarnya tidak perlu karena ada banyak jendela. Mereka hanya tidak ingin mengaktifkan jebakan apapun yang mungkin ada di sana. Sumber penghalang itu ada di lantai tertinggi dari apa yang bisa kita lihat. Ayo kita terbang langsung ke atas dan hadapi itu. Harta karun apapun juga seharusnya ada di sana, saran Sansara. Memang, dengan begitu banyak jendela yang menjulang tinggi,
memasuki menara dari lantai pertama tidak masuk akal sekarang karena mereka tidak menemukan pintu atau gerbang yang tepat untuk digunakan. Mereka mungkin juga melupakannya, jadi mereka segera melarikan diri. Tidak seorang pun ingin tertinggal, karena mereka semua menginginkan apapun yang ada di dalam menara ini. Harapan mereka adalah bahwa mungkin ada metode untuk mencapai alam surgawi di sana, jadi mereka tidak bisa membiarkan orang lain mencapai puncak terlebih dahulu. Bahkan mungkin akan terjadi perebutan harta karun di tempat itu. Mereka semua terbang secepat yang mereka bisa, menempuh jarak beberapa kilometer dalam sekejap mata, hanya untuk mengetahui bahwa puncak menara tampaknya tidak semakin dekat. Setelah lebih dari 1 menit terbang, Kavan adalah orang pertama yang melambat. Memang, menara itu sangat tinggi, tetapi dengan kultivasi dan kecepatan mereka, jarak seperti itu seharusnya tidak memakan waktu lebih dari beberapa detik untuk ditempuh. Yang lain segera menyadari masalah ini juga dan berhenti. Mereka jelas melihat diri mereka melewati lantai dan jendela yang tak terhitung jumlahnya dari menara. Namun, rasanya mereka tidak akan kemana-mana. Ahem, tiba-tiba, mereka semua mendengar suara dan melihat ke bawah. Apa yang mereka lihat cukup mengejutkan. Itu Ryan, yang melihat ke arah para ahli semi surgawi itu seolah-olah sedang melihat semacam pertunjukan. Bukankah kalian semua akan terbang ke puncak menara? Kalian semua sudah berada di ketinggian yang sama selama lebih dari 1 menit, bergerak ke kiri dan kanan, maju dan mundur tanpa henti. Kita, sudah, tanya Kavan, merasa sulit untuk mempercayainya. Namun, Ryan hanya beberapa puluh meter di bawah, berdiri berdampingan dengan anggota kelompoknya yang lain dan beberapa ahli alam dewa puncak yang mengikuti semi celestial. Bukankah dia baru saja terbang dengan kecepatan tinggi selama lebih dari 1 menit? Bagaimana mungkin Ryan dan yang lainnya masih begitu dekat? Black Locust segera bertanya kepada salah satu iblisnya. Apa yang kau lihat? Moloch, orang yang sama dari pintu masuk, mengangguk cepat. Ya, dia benar. Di mata kami, kau hanya terus bergerak tanpa pernah naik. Black Locust dan yang lainnya mengerti. Ada semacam penghalang ilusi atau spasial yang mencegah mereka benar-benar terbang ke atas. Itu masuk akal karena itu akan menjadi kelemahan besar dalam pertahanan menara jika hal seperti itu mungkin terjadi. Mereka semua turun dan melihat jendela di lantai pertama. Mereka hanya bisa memasuki menara melalui jendela itu dan naik dari sana, dan itu mengingat masalah yang sama tidak dapat ditemukan di dalam. Ryan kemudian menatap Landau, yang belum banyak sempat diajaknya bicara sejak mereka berpisah. Karena Landau adalah anggota alam keilahian puncak dari ras esensi, dia jelas diizinkan untuk ikut masuk ke menara. Senior, satu pertanyaan singkat. Anda juga datang ke sini untuk mencari kesempatan menjadi semi surgawi atau bahkan memasuki alam surgawi. Sejauh ini, semua ahli alam keilahian puncak yang saya temui masih hanya ahli alam keilahian puncak. Apakah tempat ini membuat perbedaan bagi kalian semua? Landau akan tersenyum getir jika dia memiliki tubuh fisik. Tidak juga, aku sudah memiliki semua pemahaman yang diperlukan tentang hukum yang kubutuhkan, jadi sejauh ini hukum kekacauan belum banyak berguna. Aku menggunakan semuanya dalam kultivasi kekacauan saja, dan begitu pula yang lain di levelku, kurasa. Ryan mengangguk. Ia hanya ingin memastikan. Tampaknya hanya memiliki hukum kekacauan saja tidak cukup bagi seseorang untuk memasuki tingkat semi-celestial. Kelompok iblis Black Locust tidak membuang waktu di sana. Mereka segera mengelilingi menara dan memilih salah satu jendela untuk dimasuki. Kami akan maju. Kalian semua lakukan apapun yang kalian mau. Tanpa menunggu jawaban, para iblis memasuki menara. Sofia dan para malaikat tidak lebih lambat dan memilih jendela acak lain di bagian lain menara. Semoga kalian semua beruntung. Para roh, Fruve, binatang iblis, Del, mereka semua berkumpul dan memilih jendela lain untuk masuk melalui bagian lain menara. Lagi pula, tidak ada gunanya menunggu. Pada akhirnya, hanya Kavan dan kelompok si kembar yang tersisa, ya, dan Landau, yang tidak benar-benar berafiliasi dengan semi-celestial manapun di sana. Huban tetap tinggal di alam dewa. Kavan lalu menatap mereka. Baiklah, sebaiknya kita pergi juga. Apakah Anda ingin ikut dengan kami, Senior Landau? Ryan bertanya kepada orang dari Essence Rache. Namun, Landau menggelengkan kepalanya. Seperti yang kau tahu, aku tidak menyukaimu, tetapi aku juga tidak bisa mengatakan aku membencimu lagi. Meskipun demikian, aku akan mencari peruntunganku sendiri, jadi cobalah untuk tidak mati.
Setelah mengatakan itu, dia juga memilih jendela acak dan masuk ke dalam. Rowan melangkah maju. Ayo pergi. Kavan, Ryan, Celis, dan Kentaki menyusul. Mereka adalah yang terakhir, jadi mereka mengambil kesempatan untuk memilih jendela yang sejauh mungkin dari jendela lain yang digunakan sebelumnya. Akhirnya, mereka memilih satu yang sesuai dengan persyaratan dan memasukinya. Ya, kelompok si kembar dan Kavan bukanlah yang terakhir. Iblis yang dilempar Black Locust ke dalam penghalang masih ada di sana, aku merasa diabaikan di sini, oh, sial. Aku akan mengambil risiko. Jadi, dia benar-benar orang terakhir yang memasuki menara. Bab 2691. Kelompok si kembar berakhir di sebuah koridor. Mereka melihat sekeliling, bertanya-tanya arah mana yang harus diikuti. Namun, mereka segera menyadari sesuatu. Koridor ini, kelihatannya agak terlalu besar, iya. Ryan tak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkannya. Semua orang setuju dengannya. Hanya koridor ini saja yang terbentang sejauh mata memandang. Dari luar, menara itu memang cukup besar, tetapi jelas tidak cukup besar untuk menampung koridor lurus seperti ini di dalamnya. Sepertinya bagian luar bukanlah satu-satunya tempat di mana ruang terdistorsi, komentar Rowan. Kita mungkin telah memasuki alam dimensi lain. Siapa tahu, mungkin ada dunia lain di dalam menara ini. Kita tidak bisa membuang waktu. Kavan bergegas maju. Kita harus menemukan jalan ke atas dan mengeluarkan fragmen itu dari alam semesta. Berhati-hatilah, indera surgawi tampaknya dibatasi di sini. Dan karena hukum kekacauan, persepsi spasial tampaknya juga tidak terlalu dapat diandalkan. Kelompok si kembar mengangguk dan mengikuti Kavan. Bicara soal pecahan asing ini, bagaimana menurutmu para Drohares itu? Ya, mereka mungkin bukan Drohares yang sebenarnya. Bagaimanapun, mereka tampaknya ingin memasuki menara ini dengan cara apapun setelah kita menemukan mereka. Kavan memikirkannya. Dari apa yang kita ketahui, reruntuhan bintang dulunya adalah sebuah pesawat luar angkasa yang memiliki tujuan untuk mencuri sumber asal chaos dari alam semesta kita. Menara ini jelas terkait dengan kapal itu, jadi kemungkinan besar ini adalah bagian dari metode yang mereka gunakan untuk mengekstraksi sumber asal chaos. Jadi menurutmu mereka datang ke sini untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencuri Chaos Origin Source? Tanya Kentaki balik. Mungkin saja, jawab Rowan. Paling tidak, fragmen yayasan semesta seharusnya menjadi harta karun yang sangat besar, jadi mereka mungkin hanya ingin mengambilnya kembali. Kita tidak akan tahu sebelum kita bertemu dan bertanya kepada mereka, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benak Rowan. Ayah, bolehkah aku keluar? Rowan menyipitkan matanya, tetapi menuruti perintah lainnya. Sedetik kemudian, Luan muncul di luar, ditutupi oleh kultivasi chaos milik Rowan sehingga hukum chaos di tempat itu tidak akan memengaruhi tubuhnya. Ada apa? Ryan dan yang lainnya memandang Luan, penasaran. Luan mengaktifkan mata sucinya dan memastikan sesuatu. Seperti dugaanku, hukum kekacauan di sini tidak kacau, kalau boleh kukatakan begitu. Apa maksudmu? Rowan tidak mengerti apa maksud Luan. Luan kemudian menjelaskan, sejak kita memasuki negeri ajaib ini, aku selalu mengamati dunia luar dengan bantuan Suster Orb, menggunakan mataku. Namun, mataku hampir tidak berguna karena hukum kekacauan dan energi membuat semua elemen dunia menjadi sangat kacau. Itu benar-benar membutakanku. Jangan lupa bahwa mata Luan dapat melihat unsur-unsur dunia seolah-olah ia dapat melihat melalui lapisan ruang yang berbeda. Ia dapat beralih antara pandangan normal seseorang dan pandangan elementalnya kapan saja. Ryan dan Rowan menggunakan mata sucinya berkali-kali di masa lalu untuk membantu menemukan jalan yang benar. Di sini, berbeda. Jelas, aku belum bisa merasakan hukumnya. Aku belum memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Namun, aku bisa tahu seberapa besar hukum kekacauan memengaruhi unsur-unsur dunia, lanjut Luan. Unsur-unsur di dalam menara ini sangat tenang. Itu membuatku bisa melihat dunia melalui mata suciku lagi. Rowan segera menerima pesan itu. Jadi, apakah kamu bisa melihat melalui dinding-dinding ini? Ya, Luan mengangguk. Itu masih belum sebagus apa yang bisa kulakukan di alam dewa, tapi aku jelas bisa melihat menembusnya. Yah, aku tidak bisa melihat menembusnya. Dinding juga punya elemennya sendiri, sama seperti benda fisik lainnya di alam semesta. Tapi aku bisa melihat melampaui elemennya.
Luan menunjuk ke arah tertentu. Baru saja, kurasa aku melihat binatang ajaib lainnya sekitar 6 kilometer ke arah itu. Menurutmu? Tanya Celis. Luan mengangguk. Binatang ajaib itu aneh. Elemen-elemen di sekitar mereka bahkan lebih kacau, dan di arah yang kutunjukkan, ada kumpulan elemen-elemen yang kacau ini. Namun, aku tidak yakin. Yang bisa kulihat hanyalah elemen-elemennya, dan itu tampak mirip dengan elemen-elemen di sekitar binatang ajaib ketika aku meminta Suster Orb untuk menunjukkannya kepadaku dari dekat. Aku mengerti, Rowan mengangguk. Mungkin itu binatang ajaib, atau mungkin itu makhluk lain yang juga mengacaukan elemen di sekitarnya. Tepat sekali, Luan membenarkan sebelum menyebutkan hal lain. Juga, bahkan binatang ajaib di dekat menara tidak mengacaukan elemen sebanyak yang kulihat ini. Aku tidak tahu apakah itu berarti ia jauh lebih kuat, tetapi lebih baik jika kita mencoba menghindarinya. Kita jelas tidak punya alasan untuk terlibat dalam pertempuran melawan binatang ajaib lagi, Rowan dan yang lainnya setuju. Luan, karena matamu bekerja di sini, kami akan menahanmu di luar. Seberapa jauh mereka bisa melihat? Tergantung pada jumlah rintangan antara saya dan lokasi yang ingin saya lihat, jelas Luan. Semakin banyak dinding, semakin banyak elemen yang terkondensasi di dalamnya, yang jelas membuat pandangan lebih jauh menjadi lebih sulit. Luan melihat sekeliling sejenak. Jarak terpendek yang dapat saya lihat saat ini tampaknya sekitar 11 kilometer. Kavan dan yang lainnya merasa sangat puas. Bagus sekali. Gunakan indera surgawi Anda dan teruslah berbagi dengan kami apa yang Anda lihat. Ryan bahkan mengeluarkan beberapa lembar batu giok kosong. Ambillah. Cobalah menggambar peta lantai bawah dan atas dari apa yang kau lihat. Mungkin itu akan berguna nanti. Luan menerima tugas itu dan segera mulai bekerja. Kelompok mereka bergerak maju, memasuki koridor-koridor lain sesekali. Tidak lama kemudian, Luan akhirnya menemukan jalan ke lantai berikutnya. Itu dia. Kita bisa menggunakan tangga. Rowan memperhatikan pandangan Luan dan menyipitkan matanya. Mereka hanya membawa kita ke lantai berikutnya dan berhenti di sana. Tidak ada kelanjutan ke lantai berikutnya. Sepertinya menara ini benar-benar dibangun sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa langsung naik, tambah Kavan. Kita harus mencari tangga ke lantai berikutnya setiap kali kita mencapai lantai baru. Bab 2693. Meskipun mereka menemukan tangga, letaknya cukup jauh dari mereka dan di balik beberapa dinding. Kita harus terus berlari sampai menemukan jalan untuk mencapai tangga itu. Asteris ledakan. Asteris. Namun, saat itulah cakar Kentucky menghantam dinding di depan mereka. Ruangan bergetar saat elemen gelap dan terang miliknya meledak ke segala arah. Kurasa itu akan terlalu mudah, Kentucky hanya mencoba menerobos dinding-dinding itu. Semua orang memahaminya dan melihat ke titik di mana Kentucky menyerang. Meskipun Kentucky tidak bisa dikatakan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tetap menggunakan cukup banyak kekuatan di sana. Namun, tidak ada satupun goresan yang tertinggal. Meski begitu, Kavan tetap menyukai ide Kentucky. Biar aku coba. Tidak ada yang punya alasan untuk menghentikannya, jadi mereka menjauh dari Kavan. Luan, karena kau bisa melihat menembusnya, beritahu aku titik dengan konsentrasi elemen paling sedikit. Itu seharusnya menjadi titik terlemah. Luan mengangguk dan dengan cepat membagikan pandangannya tentang tempat terbaik untuk menyerang. Setelah itu, Kavan menggunakan energi gabungannya sendiri dan menyerang dinding. Sesuatu yang tampak seperti tombak biru kelabu besar terwujud saat dilemparkan ke dinding. Asteris ledakan. Asteris. Kavan tidak mengubah hukum, tetapi selain itu, ia menggunakan kekuatan penuhnya. Itu adalah serangan dari seorang semi-celestial dengan kultivasi chaos yang hampir setara dengan si kembar. Sayangnya, ini benar-benar tembok yang sangat kokoh. Bukannya tidak ada kerusakan. Beberapa bagiannya retak dan jatuh ke tanah. Namun, jika melihat pandangan Luan ke dinding, itu pasti jauh, jauh dari cukup untuk menembusnya sepenuhnya. Pada saat inilah Ryan menyadari sesuatu yang aneh. Tidak masuk akal, dia menyentuh dinding tempat Kavan menyerang dan menyipitkan matanya. Aku tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi apakah kamu menyadari bahwa menara ini tidak memiliki rune formasi sirkuit sama sekali? Sejauh ini, semua yang melibatkan Ruins of the Stars telah sangat maju dalam teknologi circuitry formations dan runes. Namun, menara ini, bahkan jika dilihat dari luar, tampaknya tidak memiliki satupun bagian yang terkait dengan peralatan canggih semacam itu.
Rowan memikirkan saat mereka menyerbu Ruins of the Stars. Memang, kami belum melihat satupun robot yang menyerang kami di spaceship. Tidak ada mekanisme pertahanan lainnya juga, seperti menara laser dinding, manipulator gravitasi, lokasi penyegelan kultivasi, Del. Satu-satunya hal yang kami temukan adalah Wonder Beast, dan kami menghindarinya dengan bantuan Luan. Kavan tidak mengerti. Lalu apa? Apakah itu membantu? Ryan dan Rowan mengangguk satu sama lain dan mendekati dinding. Pesawat luar angkasa dari masa lalu memiliki kemampuan memperbaiki diri di seluruh cangkangnya dan bahkan di dalamnya. Itulah sebabnya kami tidak dapat memaksa masuk karena ia dapat memperbaiki dirinya sendiri dan, tentu saja, juga sangat kokoh. Namun, jika dinding menara ini benar-benar hanya sepotong batu keras, maka seketika, tubuh Rowan dipenuhi dengan elemen gelap sementara Ryan menggunakan elemen cahaya untuk meningkatkan kekuatan elemen gelap milik Rowan. Rambut mereka berubah menjadi putih dan gelap, menunjukkan bahwa pertukaran mereka terjadi sekali lagi. Butuh beberapa detik, tetapi tak lama kemudian, dinding itu mulai rusak. Korosi, salah satu kekuatan utama elemen kegelapan, muncul sekali lagi. Kekuatan itu sangat kuat saat digunakan oleh Rowan, yang merupakan lambang Yin, dan elemen cahaya serta yang milik Ryan. Hanya dalam semenit, mereka membuka lubang yang cukup besar untuk mereka semua lewati ke koridor berikutnya. Seperti yang kita duga, Ryan dan Rowan tidak bisa menahan rasa sedikit gembira. Itu adalah jenis keuntungan yang bahkan tidak dimiliki oleh iblis. Lagi pula, mereka tidak mungkin menggunakan elemen cahaya untuk meningkatkan kekuatan elemen gelap mereka. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Ryan dan Rowan, dan mungkin Kentucky. Lagi pula, Kentucky bisa menggunakan kedua elemen itu. Kavan adalah roh kematian, jadi dia juga memiliki afinitas tinggi dengan elemen kegelapan. Dia mendekati dinding berikutnya dan mencoba meniru si kembar, tetapi kurangnya elemen cahaya untuk mendukung elemen kegelapannya sendiri membuat prosesnya sangat lambat. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna, tetapi tidak jauh berbeda dengan saat dia menggunakan serangannya. Sistem permata jiwa ini benar-benar menciptakan sesuatu yang luar biasa dengan menghubungkan kalian berdua, katanya sambil mengagumi hasil kerja si kembar di belakang. Ryan dan Rowan tidak begitu menyukai hubungan itu, tetapi belum saatnya untuk mengeluh tentang hal itu. Luan, tangganya ada di arah ini, kan? Luan segera mengangguk dan menggunakan indera ketuhanannya untuk berbagi apa yang dilihatnya. Karena mereka tidak perlu mencari jalan untuk mencapai tangga, si kembar segera mulai membuka jalan mereka melalui dinding. Mereka melewati beberapa ruang kosong dan koridor lain, memastikan tidak ada binatang ajaib yang disebutkan Luan sebelumnya. Akhirnya, sekitar 10 menit kemudian, lubang terakhir tercipta, yang memungkinkan mereka mengakses tangga. Sepertinya berfungsi dengan baik, kata Rowan. Kentucky kemudian mendongak, mengambil kesempatan untuk bertanya. Kalau begitu, bukankah lebih baik membuka lubang di langit-langit saja? Tidak perlu mencari tangga, kan? Kita bisa menerobos semuanya dan menyerbu sampai ke lantai terakhir. Luan menggelengkan kepalanya. Ayah dan Paman Ryan pasti sudah melakukannya jika memungkinkan. Ia kemudian membagikan pandangannya ke langit-langit dengan indera surgawinya agar Kentucky dapat melihatnya. Kentucky jelas menyadari perbedaan besar antara dinding dan langit-langit. Ketika kau bilang jarak terjauh yang bisa kau lihat adalah 11 km, maksudmu? Luan mengangguk. Ya, 11 km hanya saat aku melihat ke atas. Langit-langitnya tampaknya dilindungi oleh semacam kekuatan, kemungkinan besar terkait dengan energi kekacauan. Rowan membenarkan sambil mulai menaiki tangga. Itu energi kekacauan, dan juga hukum. Elemen kegelapanku hanya memberi sedikit pengaruh padanya, bahkan dengan bantuan Ryan. Belum lagi langit-langitnya jauh, jauh lebih tebal daripada dindingnya. Butuh waktu puluhan jam untuk membuka satu lubang di salah satunya. Buang-buang waktu saja. Bagaimanapun, bisa membuka lorong melalui dinding sudah cukup bagus. Ayo. Bab 2694. Kembali ke masa lalu, para ahli lainnya tidak mengalami masa yang mudah. Mereka tidak dapat melihat dunia elemen. Bagaimanapun, mata Luan istimewa. Dia bukan satu-satunya anggota ras mata suci, tetapi jumlah mereka tidak banyak. Seseorang mungkin berbelok di tikungan, dan binatang ajaib mungkin ada di sana. Persetan dengan ini, Sansara berlari melalui menara secepat yang dia bisa. Kamar, pintu, dan koridor melintas di depan matanya karena dia tidak punya waktu untuk memperhatikan semuanya.
Black Locust tidak terlihat di manapun. Sansara dan Black Locust terpaksa berpisah setelah bertabrakan dengan salah satu binatang ajaib itu. Adapun iblis alam dewa puncak, mereka mengikuti jalan lain beberapa waktu lalu di bawah perintah Black Locust dan Sansara. Keduanya adalah semi-celestial dan memiliki kultivasi chaos yang tinggi. Awalnya, tak satu pun dari keduanya yang terlalu peduli dengan Wonder Beast. Bahkan jika ada beberapa dari mereka, dengan kekuatan gabungan mereka, mereka dapat dengan mudah menangani situasi, atau begitulah yang mereka pikirkan. Namun, binatang ajaib itu sama seperti yang dihindari Luan. Binatang itu beberapa kali memiliki hukum kekacauan dan energi yang lebih terkonsentrasi, menjadikannya lawan yang sangat kuat. Dan di dalam menara ini, di mana konsentrasi kedua hal ini bahkan lebih tinggi, binatang ajaib itu dapat menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar. Black Locust awalnya menyerang Wonder Beast. Namun, serangannya tidak hanya memberikan efek yang kecil, tetapi Wonder Beast mengambil kesempatan untuk menerobos pertahanannya dan menembus tubuhnya. Black Locust hampir kehilangan kendali atas Chaos Cultivation miliknya, dan beberapa bagian tubuhnya bahkan berubah menjadi elemen yang berantakan. Melihat itu, Sansara menjadi serius dan ikut menyerang. Sayangnya, Wonder Beast tampaknya kebal terhadap segalanya. Bahkan kemampuan yang mereka miliki yang dilindungi hukum chaos tidak banyak berpengaruh terhadapnya. Black Locust sangat buruk karena pertama kali Wonder Beast melewati tubuhnya, jadi Sansara harus bertarung sambil melindungi Black Locust. Para iblis tidak terlalu bersahabat satu sama lain hampir sepanjang waktu, tetapi Sansara tahu bahwa semi-celestial terlalu penting bagi dunia bawah. Kalau tidak, dia pasti sudah meninggalkan Black Locust dan melarikan diri sejak lama. Upaya Sansara membuahkan hasil. Black Locust mampu menstabilkan dirinya dan memotong bagian-bagian yang tidak dapat ia lindungi dengan Chaos Cultivation miliknya. Menumbuhkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang hilang juga bukan masalah pada levelnya, meskipun ia menghabiskan cukup banyak energi sebelum ia dapat melakukannya. Keduanya bergabung dan mulai menekan Wonder Beast, tetapi tidak banyak. Pertarungan berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum mereka akhirnya dapat menemukan inti Wonder Beast. Akhirnya, dengan serangan tepat dari Black Locust, sementara Sansara menahannya, mereka menghancurkan inti Wonder Beast. Sama seperti binatang ajaib dari luar, ia segera mulai menghilang. Black Locust dan Sansara mendesah lega. Namun, mereka bisa melihat ketegangan di kedua mata mereka. Jika mereka berdua tidak bekerja sama, akan sangat sulit untuk mengalahkannya tanpa menggunakan kekuatan semi-surgawi mereka untuk mengubah hukum. Saat itulah mereka menyadari sesuatu. Hukum kekacauan yang berasal dari binatang ajaib yang kuat itu sekarang bocor, membuat mereka merasa lebih dekat dengan hukum daripada sebelumnya. Binatang ajaib dari luar tidak pernah memberi mereka sensasi ini. Mereka saling mengangguk, bersemangat. Mereka dengan cepat mulai menyerap hukum kekacauan dan energi binatang ajaib. Benar saja, mereka merasakan pemahaman mereka tentang hukum bergerak lagi. Itu adalah hal yang aneh. Keduanya mengira mereka telah lama memahami semua hukum terkait afinitas mereka. Yang mereka butuhkan adalah hukum surgawi. Namun, hukum utama mereka tampaknya diberi langkah lain. Untuk sesaat, mereka memikirkan sebuah teori. Seorang ahli alam surgawi dapat mengendalikan hukum surgawi dan mengubah hukum utama sesuai keinginan mereka. Itulah teorinya. Mereka telah memiliki pemahaman penuh tentang hukum utama, namun mereka terus meningkatkan pemahaman mereka. Mungkinkah hukum surgawi merupakan evolusi dari hukum utama? Hanya ada satu cara untuk memastikannya, terus menyerap lebih banyak hukum kekacauan dan energi binatang ajaib yang kuat ini, atau begitulah yang mereka inginkan. Bahkan belum 10 detik berlalu ketika tiba-tiba, naluri mereka memperingatkan mereka. Mereka berhenti menyerap binatang ajaib yang mati dan segera melihat sekeliling tepat pada waktunya untuk melihat binatang ajaib lainnya muncul. Awalnya, mereka tidak terlalu khawatir. Mereka bisa mengatasinya seperti yang mereka lakukan pada yang terakhir. Namun, sedikit yang mereka tahu bahwa kematian Wonder Beast bertindak sebagai alarm. Itu bukan satu-satunya Wonder Beast yang menghampiri mereka. Semenit kemudian, Black Locust dan Sansara sudah bertarung dengan 3 dari Wonder Beast itu, dan mereka jelas tidak memiliki keunggulan. Saat mereka bertanya-tanya apakah mereka harus menggunakan kekuatan mereka untuk mengubah hukum untuk meningkatkan kekuatan mereka, lebih banyak Wonder Beast muncul. Sekarang, mereka harus menjadi idiot untuk tidak mengerti bahwa mereka entah bagaimana mengantongi sarang tawon.
Keduanya dengan cepat menyerah dan dengan enggan melarikan diri dari Wonder Beast yang mati yang mereka kalahkan. Wonder Beast baru secara alami mengejar. Tidak hanya itu, mereka tampaknya tahu persis kemana mereka akan pergi. Lebih banyak binatang ajaib muncul saat keduanya melarikan diri melalui kamar-kamar dan koridor kosong di lantai pertama. Mereka mengerti bahwa mereka sedang dilacak. Namun karena tidak ada binatang ajaib yang tampaknya menargetkan salah satu dari mereka secara khusus, mereka tidak dapat mengetahui siapa sumber pelacak itu. Pada akhirnya, Sansara dan Black Locust memutuskan untuk berpisah. Sudah ada 10 Wonder Beast yang mengejar mereka, dan jika terus seperti ini, mereka mungkin akan segera mendapatkan lebih banyak lagi. Begitulah cara kita sampai pada titik ini di mana Sansara melarikan diri saat Wonder Beast mengejarnya. Setelah terpisah dari Black Locust, setengah dari Wonder Beast menghampirinya sementara setengah lainnya mengejar Black Locust. Itu menegaskan bahwa mereka berdua tampaknya dilacak. Pada saat itulah Sansara menemukan sesuatu, sebuah lubang, di dinding. Bab 2695. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kelompok si kembar bukanlah satu-satunya yang mencoba membuka lorong melalui dinding dengan menggunakan kekuatan kasar. Hampir semua kelompok mencoba hal yang sama, hanya untuk mengetahui bahwa usaha terbaik mereka berakhir dengan hasil yang tidak lebih dari beberapa goresan di dinding tersebut. Tidak ada gunanya mencoba mendobrak dinding untuk bisa masuk, apalagi langit-langit. Namun, Sansara dapat dengan jelas mengatakan bahwa lubang di dinding itu baru saja dibuka. Bagaimana seseorang bisa melakukannya? Dia tidak tahu. Namun, dengan 5 dari 10 binatang ajaib yang mengejarnya di dekatnya, dia membutuhkan sesuatu untuk membantunya mengatasi situasi tersebut. Karena itu, dia tidak berpikir dua kali sebelum melewati lubang itu dan mengikuti jejak siapapun yang membukanya. Kembali ke kelompok si kembar, mereka baru saja tiba di lantai 2. Hukum kekacauan dan energi di sini sedikit lebih baik daripada lantai pertama, komentar Ryan setelah merasakan sekelilingnya. Luan segera mengonfirmasi. Ya, Paman Ryan, elemen di lantai ini juga sedikit lebih baik. Itu tidak mengubah jangkauan pandanganku, tetapi membuatku lebih mudah untuk melihat sesuatu melalui mataku. Semua orang setuju dengannya, karena mereka dapat melihat apa yang dilihat Luan melalui indera surgawinya. Namun, jangan sampai salah. Itu tidak berarti yang lain melihat melalui mata Luan. Sebaliknya, dia hanya membagikan apa yang dia lihat melalui indera surgawi. Hasilnya sama, tetapi ada sedikit keterlambatan bagi yang lain. Jadi, kemana? Tanya Celis. Luan melihat sekeliling dan dengan cepat menggambar sekelilingnya ke dalam jade slips yang diberikan Ryan kepadanya. Mereka berdiskusi sebentar dan memutuskan jalan. Tidak ada apapun dalam pandangan Luan selain kamar dan koridor kosong. Namun, salah satu koridor tampak lebih jauh dari yang lain, jadi mereka memilih yang itu saja. Tentu saja, mereka tidak langsung bisa mengaksesnya. Ryan dan Roan mengerti apa yang harus mereka lakukan dan mulai bekerja. Rambut mereka terus berwarna putih dan gelap saat mereka membuka lubang lain di dinding. Mereka menyeberangi ruangan kosong dan menghabiskan beberapa menit lagi di dinding berikutnya. Itu terjadi 2 kali lagi hingga akhirnya mereka berada di dalam koridor yang telah mereka sepakati sebelumnya. Mengandalkan penglihatan Luan, mereka melesat melewati koridor dengan kecepatan penuh, mencoba menghemat waktu. Tentu saja, itu tidak berlangsung lama. Luan melihat satu lagi dari binatang ajaib itu, dan kelompok itu harus berhenti sebelum mereka menarik perhatiannya. Ryan dan Roan menoleh ke samping dan bermaksud membuka lorong lain di dinding untuk menghindari binatang ajaib itu. Tidak bagus. Namun, Luan terkejut. Ia datang ke arah kita. Kavan menyipitkan matanya. Aneh, kita cukup jauh darinya, jadi bagaimana dia menyadari kehadiran kita? Tanyanya, setelah beberapa saat kemudian melihat hal yang sama dalam gambar Divine Sense milik Luan. Makhluk itu bergerak cukup cepat, yang akan membuatnya sulit untuk melarikan diri. Mereka berpikir sejenak apakah mereka harus melawannya juga. Makhluk itu hanya satu, dan mereka ingin mencoba binatang ajaib menara ini juga. Lebih baik mengetahui kekuatan mereka sebelum mereka melanjutkan lebih jauh karena tampaknya makhluk itu tidak dapat dihindari saat ini. Luan mengangguk dan melangkah mundur, memeriksa sekelilingnya untuk melihat apakah tidak ada yang lain. Namun, ekspresinya langsung berubah lebih gelap. Kurasa aku menemukan alasan mengapa binatang ajaib ini datang ke arah kita. Saat dia mengatakan itu,
dia juga melihat Secret Eyes miliknya. Dari belakang, ada 5 gumpalan elemen chaotic lainnya, sama seperti yang disebabkan oleh binatang ajaib yang datang dari arah berlawanan. Namun, hal yang menarik perhatian mereka jelas adalah bentuk humanoid dari elemen gelap yang melarikan diri dari 5 binatang ajaib. Itu iblis, dan dia datang langsung ke arah kita, komentar Kavan sambil mendesah. Meskipun dia melihat melalui gambar mata suci Luan, dia tidak akan pernah salah mengira elemen gelap milik iblis. Ryan menamparkan wajahnya. Benar, lubang-lubang yang kita tinggalkan. Kita menuntun orang ini langsung ke arah kita, dan dia jelas mencoba memanfaatkan kita untuk membantu menghadapi Wonder Beast. Rowan sudah memegang White Star Skite di tangannya. Jadi apa? Kita tidak punya waktu untuk mencari jalan lain. Kita harus mengatasinya. Tanpa menunggu jawaban siapapun, dia melangkah beberapa puluh meter ke depan. Aku akan mengurus binatang ajaib dari sisi lain. Kalian bantu si idiot yang datang dari belakang. Ini masih kesempatan untuk menguji binatang ajaib ini. Ryan dan yang lainnya mengangguk cepat. Luan, di sisi lain, langsung dikirim ke alam dimensi permata jiwa. Semuanya, hati-hati. Seperti yang kukatakan, binatang ajaib ini tampaknya jauh lebih kuat daripada yang dari luar. Binatang ajaib pertama yang muncul adalah yang datang dari arah Rowan. Seketika, Rowan dapat merasakan dengan kultivasi kekacauannya bahwa binatang ajaib ini bukan lelucon. Jumlah elemen dan energi kekacauan di dalamnya jauh melampaui binatang buas di luar. Namun, dia tetap bersikap dingin saat menerkam. Gaya kematian, langkah bayangan. Tubuhnya lenyap dalam bayangan, dan muncul di hadapan Wonder Beast dalam sedetik. Gaya kematian, 3 cakar naga. Sabitnya terbagi menjadi 3, menebas tubuh halus binatang ajaib dari 3 titik berbeda. Death Style, 3 Claws of the Dragon. Gaya kematian, 3 cakar naga. Dia bahkan tidak menunggu serangan pertama datang. Dia langsung melancarkan serangan yang sama 2 kali lagi, menciptakan banyak sabit yang berkumpul di tubuh binatang ajaib itu. Hanya yang terakhir yang nyata. Asteris Swiss, 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 Swiss. Serangan itu mendarat, dan binatang ajaib itu tidak berusaha menghindarinya. Namun, serangan itu tidak menembus seperti yang terjadi pada binatang ajaib dari luar. Sebaliknya, serangan Rowan tampaknya jatuh ke lautan hukum dan energi kekacauan, kehilangan sifatnya sendiri dan menghilang ke dalam sifat kacau tubuh binatang ajaib itu. Binatang ajaib itu tidak berhenti sedetik pun saat itu terjadi. Mereka langsung melesat ke arah Rowan, mencoba menyentuh tubuhnya. Itu pasti jauh lebih kuat daripada yang di luar sana, pikir Rowan sejenak saat Chaos Cultivation dan skill-nya aktif. Dia sekali lagi menghilang ke dalam bayangan sebelum muncul kembali di belakang Wonder Beast. Tapi dengan Chaos Cultivation yang diperoleh dari Purple Crystal, itu masih belum ada di sana. Bab 2696. Seperti yang disebutkan sebelumnya, The Purple Crystal memungkinkan kultivasi kelompok si kembar mencapai level yang mirip dengan semi-celestial. Selama mereka berada di dunia ini, setidaknya mereka tidak akan menjadi lebih lemah. Namun, Rowan dengan cepat mengalahkan Wonder Beast itu, sesuatu yang harus dilakukan Sansara dan Black Locust untuk mencapai hasil yang sama. Mengapa? Itu karena Sansara dan Black Locust menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan semi-celestial mereka untuk mengendalikan dan mengubah hukum. Hanya ketika semi-celestial berada dalam kondisi itu, kekuatan mereka akan setara dengan Rowan. Jelas, Rowan tidak perlu dan tidak dapat mengubah hukum, tetapi kultivasi chaos-nya jelas menggantikannya. Sementara itu, Sansara akhirnya melihat kelompok si kembar, dan fokus pada Kavan di kejauhan. Kavan, tolong aku. Kavan tidak ingin apa-apa lagi selain membunuh orang itu. Bagaimanapun, dia membawa 5 Wonder Beast kepada mereka. Namun, dia tahu bahwa mengabaikan masalah ini akan lebih buruk, jadi dia langsung menyerang. Melihat kekuatan Wonder Beast Rowan yang sedang bertarung, dia tidak menahan diri dan menggunakan energi gabungannya sejak awal. Domain energi kematian. Domainnya menyebar, bersentuhan dengan binatang ajaib di belakang Sansara. Namun, binatang ajaib itu memang jauh lebih kuat daripada yang ada di luar. Meskipun domain energi kematian Kavan memang menimbulkan beberapa efek, itu hanya efek yang minimal. Sansara, tahan salah satu dari mereka. Kami akan mengurus keempat lainnya. Sansara mengangguk, lega. Bersama Kavan, Celis, Kentaki, dan Ryan,
mereka memiliki 5 kultivator, jumlah binatang ajaib yang sama. Sansara segera berbalik saat Kavan melewatinya dan menyerang binatang ajaib yang paling kanan. 3 lainnya tidak menunggu dan segera mengejar Sansara. Namun, Ryan, Kentucky, dan Celis tidak lebih lambat. Kultivasi Chaos mereka beredar saat mereka menyerang ketiganya, masing-masing satu. Domain pedang Kawa, bulu pedang yang tak terhitung jumlahnya, diselimuti oleh kekuatan spasial, hukum kekacauan, energi kekacauan, serta elemen terang dan gelap yang tersebar di mana-mana. Serangan tanaman merambat. Akar Celis juga menyebar dari mana-mana, menusuk Wonder Beast yang dilawannya dari semua sisi. Pedang Kaisar Api Kehidupan. Elemen cahaya dan api milik Ryan bergabung bersama saat hukum kekacauan, energi langit, dan aura senjatanya menciptakan lautan api putih yang turun ke binatang ajaib yang ingin dilawannya. Mereka tidak tahu bagaimana Sansara berhasil mendapatkan begitu banyak binatang ajaib untuk mengejarnya, tetapi tidak ada jaminan tidak akan ada lebih banyak lagi yang datang. Meski begitu, kelompoknya tidak menahan diri sejak awal. Asteris Dentang. Asteris. Salah satu Blade Feather milik Kentucky berhasil mengenai inti binatang ajaib yang sedang dilawannya, menunjukkan kepadanya di mana harus menyerang. Tubuh Kentucky tiba-tiba menyala dengan api cahaya dan api gelap. Api tersebut kemudian menyatu pada 10 Blade Feather tertentu dari tubuhnya. Kekuatan spasial dan kultivasi kekacauan juga menyelimuti mereka, memancarkan sensasi yang kuat. Pisau bulu langit Yin Yang. Ini adalah serangan baru yang diciptakan Kentucky saat melawan Wonder Beast. Serangan terkuatnya bergantung pada kontak dengan musuh menggunakan paruh atau cakarnya, seperti Kawa Divine Thrust atau Divine Bird Strike misalnya. Namun, sejak awal, kontak dengan Wonder Beast bukanlah pilihan yang baik, jadi Kentucky muncul dengan satu jenis serangan jarak jauh ini. 10 bulu itu ratusan kali lebih kuat daripada Blade Feathers yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh Kentucky's Domain. Namun, mereka juga memiliki sisi negatifnya. Kentucky menggunakan Regal Minokawa Bloodline miliknya untuk membuat mereka sekuat ini. Atau, lebih spesifiknya, untuk membuat mereka cukup kuat untuk menampung semua kekuatan itu di dalam. Sama seperti di masa lalu, Kentucky membutuhkan waktu untuk memulihkan garis keturunan yang hilang itu, jadi dia harus berhati-hati saat menggunakannya. 10 bulu itu kemudian terlepas dari tubuh Kentucky dan melesat ke arah binatang ajaib itu. Seperti biasa, ia mengabaikan segalanya saat mencoba mencapai sasarannya. Jika bukan karena bulu pedang domain Kentucky menghalangi jalannya, ia pasti sudah mencapai Sansara. Asteris Swiss. Kentucky menggunakan ke-10 bulu itu untuk menyerang secara bersamaan, menggunakan bulu bilah biasa untuk terus menargetkan inti binatang ajaib. Asteris retak, tabrakan. Asteris. Inti binatang ajaib itu langsung hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan bulu-bulu Kentucky. Namun, Kentucky tidak senang dengan hasilnya karena ia menggunakan indera surgawinya untuk memperingatkan yang lain. Intinya menahan 6 serangan pertama pedang bulu langit Yin yang milikku, hancur hanya saat serangan ke-7. Bukan hanya hukum kekacauan dan energi di dalam binatang ajaib ini yang kuat. Inti mereka tampaknya juga sangat tahan. Tanaman merambat Celis berhasil mengenai inti binatang ajaib, tetapi bahkan dengan kekuatan mereka, Celis gagal menghancurkan inti binatang ajaib. Mendengar indera surgawi Kentucky hanya menegaskan apa yang sedang dialaminya. Kentucky benar. Ia benar-benar menahan serangan tanaman merambatku. Di sisi lain, tubuh Ryan berkelebat ketika pedangnya bersinar dengan elemen gelap dan terang. Gaya kematian, Stellar Piercer. Serangan pertama Ryan mencakup area yang luas, yang membantunya menemukan lokasi inti binatang ajaib. Kemudian, ia mengulangi pedang Kaisar Api, dan gagal menghancurkan inti tersebut, seperti Kentucky. Namun, itu bukan masalah. Ryan beralih ke Stellar Piercer, yang memiliki serangan satu titik yang kuat. Dalam hal kekuatan keseluruhan, pedang Kaisar Api jelas lebih kuat karena juga menggunakan lebih banyak energi. Namun, untuk serangan yang terkonsentrasi, Stellar Piercer masih yang terbaik yang dimilikinya. Asteris Puff. Crack, bang. Asteris. Inti binatang ajaib juga hancur, membawa binatang ajaib bersamanya. Ryan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Sangat sulit, dan hukum kekacauan dan energi binatang ajaib ini benar-benar sangat terkonsentrasi.
Aku harus berhati-hati untuk tidak berada di dekatnya terlalu lama karena jumlah hukum kekacauan dan energi yang sangat banyak mampu perlahan-lahan melampaui penghalang kultivasi kekacauanku. Rowan kemudian muncul di sisinya seperti bayangan. Karena dialah orang pertama yang mulai melawan binatang ajaibnya, jelaslah dialah orang pertama yang menghabisinya juga. Masih bisa diatasi. Dia kemudian menatap Celis. Butuh bantuan. Celis jelas tidak menyukai pertanyaan itu. Tidak perlu. Asteris retak, tabrakan. Begitu Celis menjawab, inti binatang ajaib yang dilawan Celis hancur berkeping-keping, tanpa energi. Kalian terlalu meremehkan kekuatan hukum penyerapan. Rowan tersenyum tipis. Begitulah kelihatannya. Kalau begitu, mari kita bantu Kafan dan Sansara. Bab 2697. Tepat saat kelompok mereka bergerak, seekor binatang ajaib lain turun. Itu adalah lawan Kafan, yang tidak dapat menghentikan kekuatan Kafan. Kafan mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi kekacauan yang sama dengan si kembar, tetapi dia jelas lebih unggul dari para semi-celestial lainnya dalam hal ini. Selain itu, dia juga memiliki energi ciptaannya sendiri, kekuatan jiwa abu-abu biru yang menyatu, energi asal surgawi, dan energi kematian. Dengan itu, bahkan tanpa harus mengubah hukum, dia menyingkirkan binatang ajaibnya. Kelompok mereka kemudian melihat ke arah Sansara, yang masih bertarung dengan binatang ajaibnya sendiri. Tidak hanya itu, selama pertarungan mereka, satu hal menjadi jelas. Semua binatang ajaib mengabaikan mereka, mencoba untuk mencapai Sansara dengan segala cara. Itu jelas membuat pertarungan mereka jauh lebih mudah. Sansara, tentu saja, menyadari bahwa pertarungan kelompok si kembar telah berakhir, dan hanya menyisakan dirinya sendiri untuk menghadapi binatang ajaibnya sendiri. Apa yang kalian lihat? Bantu aku menyelesaikan ini. Rowan, Kafan, dan yang lainnya menyipitkan mata. Sansaralah yang memaksa mereka untuk terlibat dalam pertempuran ini sejak awal. Namun, pada akhirnya, Kafan menghela napas dan berbicara. Mari kita bantu dia. Kita perlu tahu mengapa binatang ajaib mengincar Sansara agar kita dapat menghindari melakukan kesalahan yang sama. Itu memang alasan yang sangat bagus. Mereka segera bergabung dalam pertarungan dan dengan mudah menghabisi binatang ajaib terakhir. Namun, sebelum mereka dapat menanyakan apapun kepada Sansara, mereka melihat Sansara melesat ke arah hukum kekacauan dan energi yang ditinggalkan oleh binatang ajaib yang mati saat tubuh binatang itu, yang terbuat dari energi dan hukum yang sama, perlahan menghilang. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah binatang ajaib yang menghilang yang dikalahkan oleh kelompok si kembar. Jangan buang waktu. Cepat, ambil kesempatan ini untuk menyerap hukum kekacauan dan energi mereka. Kafan, hukum kekacauan mereka mampu meningkatkan pemahaman kita. Kafan terkejut. Meningkatkan pemahaman mereka. Namun, mereka adalah semi-celestial. Mereka telah selesai memahami semua hukum terkait afinitas mereka sejak lama. Apa yang kamu bicarakan? Jangan tanya, lakukan saja. Kau akan lihat. Sansara mendesak sambil menyerap sebanyak mungkin kekuatan binatang ajaib yang sudah mati. Kafan menatap kelompok kembar itu. Cara Sansara bertindak membuatnya cukup sulit untuk diabaikan. Yang terpenting, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa Sansara memang menyerap hukum kekacauan dan energi dari binatang ajaib yang telah mati dan tidak menggunakannya untuk kultivasi kekacauannya. Yang tersisa hanyalah hukum milik Sansara sendiri. Gagasan untuk meningkatkan pemahamannya, yang seharusnya sudah maksimal sekarang, memang terlalu menggoda. Kafan berbalik, bergerak untuk mencobanya. Lagi pula, jika pemahamannya benar-benar dapat ditingkatkan, mungkin rahasia alam surgawi terkait dengannya. Saat itu, Suster Orb mengatakan kepadanya bahwa dia dapat membantunya mencapai alam surgawi, tetapi dia akhirnya pergi bahkan sebelum bertanya bagaimana caranya. Lagi pula, dia tidak ingin meninggalkan Loporit setelah apa yang telah dia lakukan. Jadi, pada akhirnya, dia masih tidak tahu bagaimana Suster Orb akan melakukannya. Sayang sekali, sebelum dia sempat mencobanya, Rowan mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Jangan lakukan itu. Aku tidak mengatakan Sansara berbohong. Malah, dia kemungkinan besar mengatakan kebenaran berdasarkan perilakunya. Namun, Rowan menyipitkan matanya. Hubungan Loporitnya dengan Chaos Laws memicu berbagai macam alarm dalam jiwanya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan Chaos Laws dan energi yang ditinggalkan oleh binatang ajaib ini. Kafan benar-benar mempercayai Rowan,
jadi dia segera menahan diri untuk tidak menyerap apapun dari binatang ajaib itu. Sebaliknya, mereka kembali menatap Sansara. Sambil mengerjakannya, ceritakan kepada kami bagaimana kau bisa sampai pada situasi ini. Sansara berkonsentrasi menyerap hukum kekacauan tetapi tetap waspada terhadap sekelilingnya. Ia hanya mengangguk dan menyusun rangkaian kejadian yang membawanya ke tempat ini dengan pesan indera surgawi. Dan pada dasarnya begitulah aku berakhir di sini. Jadi kau benar-benar memutuskan untuk melemparkan binatang ajaib itu kepada kami. Kentaki mengeluh. Kami seharusnya menyingkirkanmu saja. Rowan lebih tenang. Hentikan. Kalau itu kamu dan satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup adalah melakukan itu, apa kamu akan berhenti? Sudah cukup baik bahwa iblis ini tidak melarikan diri dan malah membantu membunuh binatang ajaib. Setidaknya dia punya pertimbangan. Ryan menunjuk ke arah Sansara. Menurutku, hal itu lebih disebabkan oleh energi kekacauan dan hukum kekacauan dari binatang ajaib daripada pertimbangan apapun. Tanpa ada yang bisa menghentikannya, Sansara dengan cepat menyerap semua hukum kekacauan dan energi binatang ajaib. Ia kemudian melihat binatang ajaib yang setengah menghilang yang dikalahkan oleh kelompok si kembar dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah kau tidak mengambilnya? Jika tidak, aku akan melayani diriku sendiri. Rowan melirik Kafan dan mengangguk. Kafan mengerti maksudnya dan membiarkan Sansara melakukan apa yang dia mau. Silakan saja, kami tidak menginginkannya. Sansara awalnya terkejut dengan jawaban itu. Namun, itu adalah kabar baik baginya, jadi dia tidak keberatan. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Sansara menyerap binatang ajaib lainnya. Saat dia selesai menyerapnya, binatang ajaib yang tersisa hampir sepenuhnya menghilang. Dia hanya punya beberapa detik untuk menyerap yang lain sebelum binatang itu lenyap, bersama dengan yang lainnya. Fiuh, Sansara menarik napas dalam-dalam. Matanya kemudian berbinar saat dia melihat pintu baru dalam pemahaman hukumnya terbuka di jiwanya. Ini luar biasa. Kafan, mungkin kamu sudah menebaknya, tapi menurutku hukum surgawi adalah evolusi dari hukum utama. Jika aku terus menyerap hukum kekacauan dan energi binatang ajaib ini, aku mungkin benar-benar mendapatkan kesempatan kedua untuk memasuki alam surgawi. Kafan kembali ke wujud manusianya dan menyipitkan matanya. Benarkah ini bagus? Sansara mengangguk. Kau baru saja melihatku, kan? Seharusnya sudah cukup jelas bahwa aku menggunakan hukum kekacauan dari binatang buas itu untuk membantu pemahamanku alih-alih meningkatkan kultivasi kekacauanku. Apakah kau pikir aku bisa memalsukannya? Kafan menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi jika pemahamanmu benar-benar membaik sekarang, tunjukkan padaku. Aku seharusnya bisa melihat perbedaannya. Sansara tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia melihat kekuatan kelompok si kembar. Jika mereka bersatu, mereka bisa membunuh lebih banyak binatang ajaib, yang akan memungkinkannya untuk lebih dekat dengan alam surgawi, mungkin. Baiklah. Bab 2697. Sebelum itu terjadi, Rowan membawa Luan keluar dari alam dimensi permata jiwa sambil melindunginya dengan kultivasi kekacauannya. Bagaimanapun, dialah yang terbaik untuk memberitahu apakah ada lebih banyak bahaya di sekitar atau tidak. Kafan kemudian bertanya kepada Luan melalui pesan indera surgawi. Apakah kamu melihat binatang ajaib lain yang datang ke arah kita? Luan melihat sekeliling dan menyipitkan matanya. Ada satu di antaranya beberapa kilometer ke arah ini. Luan menunjuk ke sebuah sudut. Tetapi ada beberapa dinding yang memisahkan kita darinya. Aku tidak bisa memastikannya, tetapi kumpulan elemen itu tampaknya bergerak melawan dinding tanpa henti. Aku yakin mereka mencoba menembusnya, tetapi tidak bisa. Hal itu menegaskan kepada kelompok si kembar bahwa binatang ajaib tampaknya mengincar Sansara. Mereka tidak memiliki informasi apapun, jadi itu menjelaskan mengapa tampaknya ia menabrak tembok karena ia hanya mencoba menuju Sansara. Sansara tidak tahu apa-apa tentang itu, dan dia juga tidak bertanya tentang Luan. Sekarang setelah dia punya waktu untuk menyerap hukum kekacauan dengan benar dan meningkatkan pemahamannya, dia tidak ingin apa-apa lagi selain mencobanya. Kafan, tahan seranganku. Kafan kembali ke wujud roh kematiannya dan menerimanya. Kirimkan. Hukum berubah saat kekuatan Sansara berkumpul di satu titik di atas tangannya. Sebuah bola hitam elemen gelap dan hukum afinitasnya berkumpul di sana, semakin terkompresi saat kedua hal ini terus mengisi bola itu. Lengkungan petir hitam muncul di sekeliling asap hitam sebelum Sansara mengarahkannya ke arah Kafan.
Zhang. Seberkas petir hitam kemudian melesat ke arah Kafan. Sansara tidak menahan diri, bahkan mengorbankan sedikit pemahamannya untuk meningkatkan kekuatan itu. Ia ingin merasakan perbedaannya, jadi ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan semi-celestialnya untuk memanipulasi dan mengubah hukum. Zhang. Seberkas petir hitam kemudian melesat ke arah Kafan. Sansara tidak menahan diri, bahkan mengorbankan sedikit pemahamannya untuk meningkatkan kekuatan itu. Ia ingin merasakan perbedaannya, jadi ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan semi-celestialnya untuk memanipulasi dan mengubah hukum. Kafan segera memunculkan perisai warna hitam dan abu-abu. Warnanya kemudian berubah sedikit, menjadi seperti abu-abu kebiruan. Selain mengubah hukum, Kafan menggunakan segala yang dimilikinya untuk menciptakan penghalang itu. Ledakan. Busur petir hitam menyebar kemana-mana saat perisai Kafan bergetar tanpa henti. Kelompok si kembar bahkan mundur beberapa langkah, tidak ingin terjebak dalam akibatnya. Setelah beberapa detik, kekuatan serangan menghilang, memperlihatkan hasil dari dampaknya, atau ketiadaan dampaknya. Perisai Kafan masih utuh. Memang, perisai itu kehilangan banyak energinya untuk menahan serangan Sansara, tetapi perisai itu masih berhasil melindungi Kafan dari kekuatan Sansara. Kafan kemudian melepaskan perisai itu dan berubah menjadi wujud manusia. Hanya saja wajahnya tampak agak aneh. Apa kau menahan diri? Sansara sama bingungnya dengan Kafan. Menahan diri. Dia sama sekali tidak menahan diri. Tidak hanya itu, dia bahkan menerapkan pemahaman barunya tentang hukum, jadi seharusnya itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin Kafan bisa bertahan begitu mudah melawannya? Kafan bahkan tidak menggunakan kekuatan semi-surgawinya untuk mengubah dan memanipulasi hukum. Tidak mungkin. Kau ingin memeriksa pemahaman baruku, jadi mengapa kau menggunakan kultivasi kekacauanmu untuk bertahan? Sansara sama bingungnya dengan Kafan. Menahan diri. Dia sama sekali tidak menahan diri. Tidak hanya itu, dia bahkan menerapkan pemahaman barunya tentang hukum, jadi seharusnya itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin Kafan bisa bertahan begitu mudah melawannya? Kafan bahkan tidak menggunakan kekuatan semi-surgawinya untuk mengubah dan memanipulasi hukum. Tidak mungkin. Kau ingin memeriksa pemahaman baruku, jadi mengapa kau menggunakan kultivasi kekacauanmu untuk bertahan? Kafan menggelengkan kepalanya. Apa yang kau bicarakan? Jika aku menggunakan hukum kekacauan atau energi di perisaiku tadi, kau pasti orang pertama yang menyadarinya. Aku benar-benar hanya menggunakan kekuatanku sendiri, tidak bergantung pada apapun dari dunia ini. Hanya saja, seranganmu benar-benar lemah. Jangankan seorang semi-celestial, bahkan seorang ahli alam dewa puncak seharusnya bisa memblokirnya asalkan mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Sansara, yang bisa kurasakan hanyalah bahwa hukum yang kau masukkan dalam serangan ini lebih lemah daripada hukum normal yang digunakan oleh para ahli alam dewa. Ekspresi Sansara mengerikan. Tapi, bagaimana? Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa pemahamanku terhadap hukum telah melangkah lebih jauh. Dalam serangan tadi, aku bahkan memasukkan sedikit hukum surgawi juga, yang mengorbankan lebih banyak pemahamanku. Kupikir jika aku terus seperti ini, aku mungkin menemukan rahasia untuk memasuki alam surgawi. Bagaimana aku bisa lebih lemah dari sebelumnya? Kafan melirik Roan, yang mengangguk padanya. Tidak heran jiwa Roan memicu berbagai jenis alarm. Dia benar-benar yakin bahwa menyerap hukum kekacauan dan energi binatang ajaib ini bukanlah hal yang baik, dan sekarang dia bisa mengerti alasannya. Roan kemudian mendekati Sansara, yang sedang melamun. Sansara, bolehkah aku memeriksa hukum-hukummu? Kumpulkan saja hukum-hukum itu dengan lembut di sekitarmu, tidak perlu mengubahnya atau menggunakan hukum-hukum surgawi. Gunakan saja hukum-hukum normal seperti kultivator alam dewa atau alam ruang waktu. Sansara terbangun sejenak dan mengangguk. Ia juga menginginkan jawaban, dan mungkin Roan punya ide. Sansara memiliki dua afinitas utamanya, elemen gelap, sudah jelas karena ia adalah iblis. Afinitas kedua adalah petir. Ia tidak memiliki afinitas elemen petir alami, tetapi ia mencapai titik ini dengan usahanya sendiri. Meskipun demikian, untuk membuat semuanya lebih mudah dianalisis, Sansara hanya menggunakan hukum elemen gelapnya, mengumpulkannya di sekujur tubuhnya. Semua orang mendekat dan merasakan hukumnya kecuali Celis dan Luan. Tak satu pun dari mereka memiliki afinitas elemen gelap,
jadi mereka tidak akan bisa mengetahui banyak tentang hukum gelap Sansara. Ini, Kavan dan Roan adalah orang pertama yang menyadarinya. Hukum kekacauan. Sansara, apakah kamu menggunakan hukum kekacauan? Sansara terkejut. Hukum kekacauan. Tentu saja tidak. Aku sudah menggunakannya untuk meningkatkan pemahamanku. Aku tidak menyimpan apapun, dan aku juga tidak mengumpulkannya dari lingkungan sekitar saat ini. Kentucky dan Ryan menyadari hal yang sama beberapa saat kemudian. Tetapi, hukum kegelapan yang kalian kumpulkan ini pasti mengandung beberapa hukum kekacauan. Tentu, hukum kekacauan jelas mengandung hukum kegelapan yang bercampur di dalamnya, tetapi rasanya berbeda dalam kasus kalian. Roan setuju dengan Ryan dan Kentucky. Mereka benar, hukum kegelapan dan hukum kekacauan kalian memang bercampur, tetapi keduanya tidak menyatu. Itu seperti mencampur air dan minyak. Keduanya tidak akan benar-benar menyatu, tetapi kalian bisa mendapatkan keduanya di waktu yang sama. Begitulah hukum kegelapan kalian terasa bagi kami saat ini. Sansara benar-benar bingung. Tapi, aku tidak bisa merasakan hukum kekacauan sama sekali.